Ketiga kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan mengawali belajar asal-usul manusia. Insan, manusia ini asalnya dari mana? Kenapa kita penting belajar asal-usul kita? Sekarang saya mau nanya kepada pemirsa dan hadirin semuanya. Boleh saya nanya? Enggak boleh tetap nanya. Kalau misalnya Anda tidak ingat siapa Anda tidak ingat siapa Anda. Bahkan Anda tidak tahu bahasa Anda yang sebetulnya bahasa apa. Anda tidak ingat siapa orang tua Anda. Anda tidak ingat berasal dari mana. Anda tidak ingat lahirnya kapan? Pertanyaan saya, hidup semacam itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Ya tidak enak. Kehilangan identitas. Kehilangan kehidupan. Orang yang kehilangan identitas itu kehilangan kehidupan. Karena kita hidup dengan beranjak dari masa lampau. Ya, masa lampau. Dari mengenang siapa orang tua kita. Baru di situ bisa merasa hidup. Kita tahu, kita misalnya berasal dari Solo, berasal dari Pacitan, berasal dari Wonogiri, punya rasa, oh saya orang Wonogiri, oh saya orang Surabaya, oh saya orang Jakarta, oh saya orang Kalimantan. Ada rasanya, paham, ayah saya beliau, ibu saya beliau, ngerti, oh itu kakak saya, itu adik saya. Di situ baru merasa hidup. Nah kalau kita nggak paham, nggak ingat, nggak tahu orang tua kita siapa, kita ini siapa, nggak ngerti identitas kita, rasanya hidup atau nggak hidup itu. Jadi jasadnya hidup tapi seperti nggak punya kehidupan. Nah karena itu kita kalau nggak kenal kakek kita, nggak kenal orang tua kita, nggak kenal asal usul kita, ya selama ini kita hidup nggak paham hidup. Ya, hidup dengan kehilangan identitas. Makanya kita mengenal Nabi Adam alaihissalam, kakek kita semua, asal usul kita sangat-sangat penting dan teramat sangat penting. Karena itulah Allah Ta'ala tidak membiarkan kita lupa, tidak membiarkan kita hidup tanpa identitas. Allah tidak membiarkan kita hidup di bumi ini gak ngerti masa lalu kita. Allah tidak membiarkan kita hidup tanpa mengenal siapa ayah pertama kita. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Allah dijelaskan, kamu itu siapa, asalmu dari siapa, ya leluhurmu dari mana, dijelaskan. Kenapa Al-Quran menjelaskan, ya Nabi akhir zaman baginda Muhammad SAW datang bawa Al-Quran. Kenapa menjelaskan kisah Nabi Adam? Apakah yang sebelumnya tidak ada yang menceritakan? Sebetulnya sudah diceritakan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Tapi berjalannya waktu banyak cerita yang sudah dirubah. Banyak penyimpangan, banyak simpang siur. Sehingga tidak sedikit bahkan zaman sekarang ini dari umat Nabi Muhammad SAW yang mengambil kisah Nabi Adam, kisah Siti Hawa, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga pun memakan kisah-kisah yang menyimpang, memakan kisah-kisah yang enggak benar. Padahal Al-Quran datang untuk meluruskan kisah tersebut, untuk membuat kisah itu sesuai dengan aslinya, kisah itu sesuai dengan kenyataannya, tanpa ditambahin, tanpa dikurangi. Makanya kita penting belajar kisah Nabi Adam alaihissalam dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, sudah bisa merasakan enggak nih pentingnya ini? Bisa ya? Berarti selama ini kita ini hidup jalan enggak kenal orang tua ya? Iya toh? Enggak kenal orang tua, enggak kenal asalnya. Padahal orang kalau kenal asal usulnya, cinta enggak sama tanah airnya itu? Cinta ya? Anda tinggal di Solo, tiba-tiba dikasih tahu, bapakmu itu aslinya Surabaya. Jadi pengen ke Surabaya enggak? Betul ya? Oh, bapak saya dari Surabaya. Begitu dengar kata Surabaya senang.
Surabaya, Surabaya. Oh, saya orang Surabaya loh, saya orang Surabaya. Dikasih tahu, nenekmu itu dari Pacitan. Agak nyimpang ya, Surabaya, Pacitan gitu. Begitu dengar orang Pacitan datang, kamu dari mana Pacitan? Oh, nenek saya dari Pacitan. Nah, sekarang ini kita hidup gak kenal kakek kita, gak kenal Nabi Adam alaihissalam, gak paham asal usul kita. Makanya hidup kita yang gak jelas. Ya, hidupnya gak jelas, sehingga lupa tujuan hidup, lupa fungsinya di bumi, dan lupa seperti apa dahulu kakek kita. Insya Allah gak lama, gak panjang-panjang, wong ini baru mukadimah, besok dilanjut lagi, insya Allah lusa dilanjut lagi, insya Allah kita akan belajar tuntas tentang Nabi Adam alaihissalam dan terus berlanjut nabi-nabi yang lain. Batas waktunya unlimited, kalau nggak selesai bulan ini berlanjut di bulan berikutnya sampai nanti Ramadan yang akan datang, sampai tuntas semua kisah Anbiya wal Mursalin. Karena kita akan betul-betul belajar sejarah kehidupan para nabi dan rasul yang oleh Allah Subhanahu wa taala linutsabbita bihi fuadak, yang dijadikan oleh Allah taala untuk memperteguh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau hati Nabi jadi teguh dengan kisah-kisah para nabi, di situ ada petunjuk. Kalau hatimu pengen kuat, pengen kokoh, pengen teguh, baca itu kisah-kisah para nabi dan rasul. Otomatis nanti hatimu jadi kuat, karena yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang saya mau nanya dulu, boleh? Nabi Adam itu diciptakan dari tanah atau dari pasir? Tanah yang saya maksud lempung, tanah liat atau pasir? Nah, ini banyak yang gak ngerti ya. Nabi Adam alaihissalam itu tanahnya berasal dari surga atau dari bumi? Nah, mulai khilaf pendapat santri dan santriwati, beda pendapat. Lawang ini cucunya gak ngerti asal usul kakeknya, repot tuh ya. Gak paham, tubuhnya sendiri gak paham. Nabi Adam alaihissalam itu asalnya, ya, zatnya, campurannya diambil dari bumi. Diambil dari bumi. Berarti dulu mana? Nabi Adam atau bumi? Bumi. Jadi bumi sudah ada. Baru setelah itu ada Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaan selanjutnya, Nabi Adam itu dari mulai turun ke bumi sampai sekarang itu jutaan tahun atau ribuan? Ribuan. Enggak sampai jutaan. Lah itu kok ditemukan fosil jutaan tahun, itu makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam. Artinya sebelum Nabi Adam, bumi sudah ada makhluk-makhluk lain yang sampai sekarang makhluk itu pun masih punya anak pinak, punya keturunan, masih hidup. Ya masih hidup seperti ikan-ikan di lautan ya dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, Nabi Adam alaihissalam dikatakan diciptakan dari tin. Tin itu apa? Bahasa Jawanya lempung. Tanah liat. Nah, tanah liat itu apa? Tanah yang bercampur dengan pasir. Jadi tanah ada pasirnya, itu tanah dengan air. Tanah dengan air itu namanya tanah liat. Jadi kalau enggak ada airnya, maka dia tidak bisa dikatakan tin. Ya dikatakan tin karena bercampur ada air. Makanya manusia itu tidak bisa lepas dari unsur air di tubuhnya ini. Ini jasad ini kalau nggak ada airnya mati atau nggak mati? Mati. Nah, diambil dari mana? Memang diciptakannya di jannah, di surga. Diciptakannya di surga, jannah. Tapi asalnya, bahannya diambil dari bumi. Apa itu? Yaitu ada pasir warna merah, ada pasir warna putih, ada pasir warna hitam, dibawa ke langit. Dibawa ke langit, ke surga, ke jannah. Pertanyaan berikutnya, siapa yang ngambil? Yang tugas ngambil siapa? Awalnya malaikat Jibril alaihissalam. Ini saya bicara singkat saja ya. Karena kalau saya preteli satu persatu sejarah begini, nanti Anda juga ngapalkannya repot. Tapi enggak apa-apa, ini harus tahu, ini ilmu, ini penting. Jadi Nabi Adam itu unsurnya dari tanah, diciptakannya di langit, di surga, yang menciptakan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh malaikat untuk ngambil bahan-bahannya dari bumi,
malaikat yang disuruh pertama kali adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ketika malaikat Jibril turun ke bumi, mau ngambil tanahnya bumi, buminya berdoa, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Bumi yang ngomong, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Jangan ambil bagian dari tubuhku ini. Lah bumi yang ngomong begitu, malaikat Jibril balik, mundur. Kenapa? Lah urusannya ini bumi minta tolong sama Allah. Bumi minta tolong sama Allah, takut malaikat. Nah, sampai akhirnya berapa malaikat diutus mundur semua. Yang berhasil adalah malaikat Israil alaihi salam. Jadi malaikat Israil datang ke bumi, kemudian mau ambil tanah, buminya bilang, aku berlindung kepadamu dari Allah, aku berlindung kepada Allah darimu, agar engkau tidak bisa mengambil bagian tanahku ini. Maka malaikat Israil berkata, aku berlindung kepada Allah dari engkau, ya, sehingga aku tidak bisa menjalankan perintah Allah. Jadi saya harus berhasil, harus sukses. Pokoknya kamu berlindung sama Allah, aku juga berlindung sama Allah. Ini kalau aku nggak sukses juga nanti dapat murkanya Allah. Akhirnya malaikat Israil yang berhasil ambil bahannya dari bumi. Karena itulah yang ditugaskan mencabut nyawa manusia adalah malaikat Israil alaihissalam. Karena yang berjasa mengambil bahannya malaikat Israil alaihissalam. Berarti perkenalan Anda dengan malaikat Israil itu indah atau enggak indah? Indah atau enggak indah itu? Indah. Malaikat Israil itu berjasa loh. Kalau malaikat Israil gagal, kamu semua enggak ada. Saya enggak ada. Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala, malaikat Israil akhirnya mampu ngambil pasir 3 warna. Makanya manusia itu bentuknya nanti jadinya macam-macam. Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya kematangan merah. Ya, ada kulitnya yang rodok mentah jadi hitam gitu kan? Ada yang kulitnya putih, ya, macam-macam. Karena apa? Bahannya juga macam-macam. Nah, dibawa ke langit bahan ini, dibawa ke surga, maka dicampur jadi satu, ditambah air sedikit. Nah, setelah ditambah air, jadilah tanah liat. Nah, tanah liat ini kemudian dibentuk jadi manusia. Nah, manusianya itu besarnya situna dhira, 60 lengan, alias kurang lebih 30 meter. 30 meter di surga. Nah, saat itu di surga udah ada kehidupan atau belum? Ya, ada kehidupan atau belum? Malaikat ada di situ. Ada malaikat. Yang belum ada manusia yang belum ada. Malaikat ada, lihat semuanya itu. Ini ada ciptaan Allah yang baru nih. Ya, ciptaan Allah yang baru. Jadi Nabi Adam itu belum jadi manusia, baru adonan tanah, wujud tanah liat, sudah membuat malaikat kaget. Terutama ada satu yang sangat terkejut dan agak penasaran serta iri. Siapa itu? Iblis. Ya, iblis. Iblis itu golongan jin. Dikatakan golongan jin yang terkuat. Marganya iblis. Mudah-mudahan Anda kenal semua. Marganya iblis. Ini golongan jin yang terkuat. Nah, iblis ini dia meniti karir dari kecil. Dari bagian sapu-sapu, ya, naik bagian ngepel. Orang kalau berkarir gitu kan, di masjid, di musola tuh dari nyapu, naik pangkat ngepel, gitu kan ya. Kemudian ngosek WC, ya, sampai akhirnya naik pangkat, nggak ngosek WC, nggak ngepel. Bagian apa? Bagian yang bagi-bagi kopi. Nah, setelah itu naik pangkat jadi bagian yang mengharumkan ruangan, bakar menyan, ya, bakar ukup, dupa, atau bahasa modernnya aroma terapi. Kemudian naik pangkat jadi muadzin, naik pangkat jadi imam. Nah, iblis meniti karir seperti itu. Ya, awalnya ya biasa saja, wong bangsa jin, bukan golongan malah malaikat. Tapi karena iblis itu taat sama Allah Ta'ala, dikasih tugas dijalankan, maka iblis dimasukkan dalam kelompok malaikat. Masuk dalam golongan malaikat, tapi bukan malaikat. Kalau misalnya itu dianggap seperti organisasi, iblis masuk organisasi malaikat. Ya, organisasi malaikat, tapi dia bukan dari kelompok malaikat. Dan iblis punya pangkat. Ya, punya pangkat.
Nah, ketika Nabi Adam diciptakan, masih wujud tanah, iblis penasaran. Ini kok bentuknya besar. Dan kena angin mengeluarkan suara. Yang mengeluarkan suara. Belum ada ruhnya, mengeluarkan suara. Iblisnya takut. Dalam sebagian riwayat, sampai iblis itu megang-megang tubuh Nabi Adam yang belum dikasih ruh tuh ya. Dipegang-pegang sama dipukul-pukul. Saking sebelnya iblis nih. Takut, apa ini, mundur lagi gitu ya. Mundur lagi. Nah, ada riwayat mengatakan seperti itu. Yaitu kembangan untuk kita ya sedikit-sedikit tahulah asal usul kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaan saya, semua yang saya sampaikan ini sering Anda dengar atau jarang? Jarang. Berarti pelajaran mengenal kakek Adam alaihissalam ini diajarkan atau tidak? Tidak. Padahal penting atau enggak penting? Penting. Berarti yang salah yang enggak mengajarkan atau enggak mau belajar? Loh, Al-Quran jelas menjelaskan kok. Berarti kita yang enggak mau belajar. Allah udah menjelaskan. Hadits Nabi juga menjelaskan. Para ulama menjelaskan. Kitanya yang enggak mau belajar. Nah, Nabi Adam alaihissalam kemudian oleh Allah Ta'ala ditiupkan ruh. Ya, ditiupkan ruh. Begitu dikasih ruh, langsung pertama kali yang membuka adalah matanya. Yang buka mata. Begitu mata buka di surga. Surga itu jannah. Jannah itu apa? Kebun serba hijau. Jadi jumlah tanaman di surga itu unlimited. Tidak terhitung. Pohon, kembang, macam-macam semua di surga jumlahnya tak terhitung. Karena surga itu ya buat pendekatan pada manusia seluas bumi dan langit. Lebih luas dari itu, kebun yang luasnya seluas bumi dan langit. Biar manusia agak bisa mencerna gitu ya. Karena lebih dari itu. Lebih dari bumi dan langit. Jagat raya ini yang kasat mata ditaruh di alam akhirat itu seperti sebutir debu. Surga itu luasnya luar biasa. Begitu mata Nabi Adam itu kemasukan ruh, buka, lihat langsung pohon. Lihat pohon. Begitu sampai di perut ruhnya lapar. Lapar. Nah, begitu lapar, lihat pohon, lihat buah, pengen ambil. Pinter tuh manusia itu ya. Pengen makan, tapi rohnya belum sampai kaki. Nah, makanya itu dikatakan manusia itu suka tergesa-gesa. Ya, suka tergesa-gesa. Memang seperti itu. Cepat, pinter gitu ya, kecepatan. Kalau bilang itu speednya mengalahkan tubuhnya. Ya, speednya mengalahkan tubuhnya. Mesinnya mengalahkan bodinya. Mesinnya hebat. Cuman bodinya kalah cepat. Jadi otaknya lebih kuat daripada badannya. Nah, Nabi Adam alaihissalam seperti itu di surga sendirian. Akhirnya merasa kesepian. Ya, merasa kesepian. Maka sama Allah Ta'ala diciptakan yang namanya wedok. Namanya wedok. Bahasa kerennya wanita atau wanita. Masih khilaf ulama yang betul wanita atau wanita. Ya, terserah lidah masing-masing. Ada yang wanita, ada wanita. Hawa. Jadi Hawa itu hayah, hidup. Ya, hidup. Nah, kalau Adam dari adim, kulit sawo mateng. Ya, kulit sawo mateng karena dari tanah liat, maka namanya Adam. Dari warnanya dikasih nama Adam. Hawa dari kehidupan, hidup. Nah, Nabi Adam itu ketemu Siti Hawa di surga. Loh, kesepian. Begitu ketemu Siti Hawa, kosong itu menjadi terisi. Ya, kosong menjadi terisi. Disitulah Allah mengatakan litaskunu ilaiha. Ya, diciptakannya perempuan ini agar engkau bisa menemukan kedamaian bersamanya. Jadi kalau nggak ada perempuan, hidupmu nggak akan damai, saudara-saudara. Wahai kaum wanita, selamat adalah sakinah, kedamaian, ketenangan yang Allah turunkan untuk kaum pria. Jadi pria jangan pernah menghina wanita. Wanita jangan pernah merasa lebih hebat dari pria. Karena kalau nggak ada pria, siapa yang kamu damaikan? Masa kamu damaikan dirimu sendiri sesama? Naudzubillah min dzalik. Nah, akhirnya
Allah Ta'ala jadikan Sayyidina Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam berpasangan. Berpasangan. Cuman sifatnya berbeda. Ya sifatnya berbeda. Karena Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Ya dari tanah. Dicampur air. Makanya lelaki itu lebih banyak menggunakan akalnya kebanding perasaannya. Ya, akalnya dibanding perasaannya. Artinya diciptakan dari benda mati, diciptakan dari benda mati. Sementara perempuan itu diciptakan dari kaum pria, dari kehidupan yang sudah hidup. Maka diciptakanlah wanita. Makanya wanita lebih banyak menggunakan perasaannya ketimbang akalnya. Makanya jangan mengatakan wanita bodoh, laki-laki pandai. Bukan, tapi sesuai fungsinya. Memang fungsi wanita adalah menenteramkan dengan jiwa, bukan seperti pria yang menggunakan akal untuk mengurus wanita. Masing-masing punya fungsi. Jangan saling merendahkan, jangan saling menghinakan, tapi keduanya saling melengkapi. Boleh dilanjut? Ya, saya seperti dosen di sebuah kampus. Ya, ini kalau saya pakai ayat hadits detail, langsung semuanya. Nggak usah, itu nanti dicari. Ya, santri nyari itu ayatnya, haditsnya nanti dicari. Saya mau kasih gambaran globalnya dulu. Biar apa? Biar kita paham asal usul kita manusia. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa gak sepi lagi. Makanya orang kalau belum menikah, sepi hidupmu. Ustaz sepi hidupnya. Walaupun banyak teman di sini, ada kekosongan dalam jiwa. Maka jiwa-jiwa yang kosong, jiwa-jiwa yang kosong, penuhilah takdirmu sebagai manusia. Karena itu disunnahkan kita untuk menikah. Disunnahkan segera. Nikah tuh gak boleh ditunda. Pokoknya mampu bekerja, segera menikah. Mampu bekerja, setiap orang mampu bekerja. Artinya apa? Jangan malas, bekerjalah dan menikahlah. Murid Habib Novel harus siap menikah kapanpun juga. Oh iya. Oh nikah gak siap, wah aneh. Belum siap, Bib. Belum siap, gak ceto itu. Mau nunggu apa lagi? Oh nikah kok kebanyakan nunggu. Siapa yang mau sama saya, Bib? Ya boleh, cok takut be aku. Ya kamu cari, jangan nanya sama saya. Dik, maukah engkau menikah denganku? Apa yang kamu miliki? Cukup aku sebagai milikmu. Wah. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih berharga dari diriku dibandingkan aku. Masya Allah, lanang pinter ngomong. Iya, karena pakai akal akhirnya mengolah kata. Perempuan pakai perasaan termakan kata. Maaf. Maaf ya. Iya, tidak maksud begitu tapi akhirnya jadinya begitu. Ya, beginilah saya apa adanya. Boleh dilanjut? Nah, monggo. Entek, Masya Allah. Cepat betul ini ya. Masya Allah. Nah, subhanallah. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga. Nah, disitulah iblis ya cemburu, iri, dengki. Kenapa? Karena Nabi Adam baru diciptakan. Iblis kan meniti karir ya. Meniti karir, sampai jadi pemimpin ya. Ada manusia baru diciptakan, dikasih tempat jannah, indahnya luar biasa. Dan Allah udah umumkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Sebelum diciptakan Allah udah umumkan, ini aku akan ciptakan manusia, dia jadi khalifah. Siapa yang tahu itu? Iblis tahu. Siapa yang tahu itu? Malaikat tahu. Siapa yang tahu itu? Jin tahu. Iya, makhluk Allah dikasih tahu semua sama Allah Ta'ala. Yang gak dikasih tahu hanya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam gak dikasih tahu, kamu tuh nanti tinggal di bumi. Gak dikasih tahu. Ya taunya tinggal di surga, di jannah. Ini yang ada di benak Nabi Adam alaihissalam. Nah begitu diciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala umumkan kepada malaikat semuanya. Ya, usjudu li Adam. Kalian semua sujud pada Adam alaihissalam. Semua sujud. Wow, malaikat itu sami'na wa ta'na. Malaikat enggak pakai nanya kenapa dan kenapa. Malaikat sujud. Iblis enggak mau sujud.
Itu perintahkan, kalau udah perintah malaikat, iblis masuk dapat juga. Kenapa? Karena iblis sudah masuk dalam kelompok malaikat. Walaupun gak disebutkan namanya. Ya, yang disuruh sujud adalah malaikat. Tapi iblis juga masuk di dalamnya. Iblis gak sujud. Di situ ditanya sama Allah Ta'ala, kenapa kamu gak sujud? Nah, disitulah kelihatan iblis sejatinya seperti apa. Nanti akan saya jelaskan, Anda mirip iblis atau mirip kakek Anda Adam alaihissalam. Nah, yang mana nanti bisa mencocokkan diri, mirip iblis atau mirip Nabi Adam alaihissalam. Nah, malaikat sujud semuanya. Semua malaikat sujud. Nah, saat itu Allah Ta'ala ingin menunjukkan kehebatan Nabi Adam alaihissalam. Ya, kehebatan Nabi Adam alaihissalam. Wa'allama, Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam, begitu diciptakan, langsung Allah yang mengajari semua nama. Semua nama. Khilaf ulama yang diajarkan semua nama itu maksudnya apa? Khilaf. Tapi pendapat yang terkuat, semua nama terkhusus dengan apa yang menjadi kepentingan Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi. Ya, semua nama yang berkaitan dengan tujuan nanti Nabi Adam akan diutus jadi khalifah di muka bumi. Nah, disitulah Allah Ta'ala tunjukkan benda-benda, terus malaikat ditanya sama Allah, itu apa? Itu apa? Malaikat enggak tahu. Malaikat ini enggak tahu. Itu apa? Enggak tahu. Itu apa? Enggak tahu. Itu apa? Enggak tahu. Karena beda malaikat sama manusia. Malaikat itu sholat, ya taunya sholat. Zikir, ya taunya zikir. Tinggal di jannah, ya taunya seputar jannah. Itu malah malaikat. Ya, kambing taunya apa? Ya makan rumput. Ngapa-ngapain lagi? Kawin. Itu taunya kambing. Makan rumput sama kawin. Jadi kalau kamu tanya cuma makan sama kawin, berarti kamu mirip. Bukan maksud menyinggung, tapi ya begitulah kenyataannya. Ya, itu kambing. Manusia bukan kambing. Jadi kambing taunya ya cuman rumput, ijo-ijoan gitu ya. Sama lawan jenisnya, terus tidur. Itulah yang diketahui oleh seekor kambing. Nah, malaikat ditunjukkan benda-benda. Malaikat gak tahu, termasuk iblis. Iblis juga gak tahu, jin juga gak tahu. Apa itu? Apa itu? Gak ngerti. Karena yang namanya iblis, ya, malaikat, gak bisa suruh buat kamera, gak bisa. Gak iso nih. Malaikat suruh buat kamera, gak bisa. Jenengan jangan termakan sama cerita yang apa namanya itu, digosok kemudian keluar jin ya, Aladin, terus 3 permintaan, ding, jadi nggak no. Jin tidak punya kemampuan itu, ya nggak punya kemampuan itu. Makanya dalam kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, jin-jin itu dipekerjakan jadi tukang. Mandornya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Diajari. Lah kalau jin bisa ting, ya nggak perlu repot-repot angkat-angkat tuh jinnya ya. Jin angkat ini, jin angkat itu. Itu yang termaktub dalam Al-Qur'an. Makanya jangan tertipu oleh kisah-kisah yang nggak jelas. Memang jin punya kecepatan yang luar biasa, punya kemampuan tenaga yang luar biasa. Tapi jin nggak bisa buat kamera, nggak bisa. Makanya waktu itu iblis ditunjukkan mungkin loh ya, ditunjukkan kamera. Ini apa? Bingung deh. Apa ya? Apa? Taunya besi gitu. Ya, besi kotak itu. Ditunjukkan lampu. Iblis, malaikat juga gak ngerti apa itu ya. Apa? Menyala, cahaya. Gak tahu kalau itu lampu. Mungkin ditunjukkan handphone. Apa itu ya? Gak ngerti. Roti juga bukan. Ya. Kaca juga campur besi ya. Apa? Gak tahu. Tapi Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia itu ada pohon. Ya, ada pohon. Dari pohon itu manusia tebang. Ya, kemudian dijadikan kursi. Makanya bukan lagi namanya pohon. Namanya buah jadi apa? Jadi kursi. Dijadikan lagi tempat tidur. Ya, namanya apa? Pohon. Bukan, namanya tempat tidur. Nah, dijadikan lagi ini kayu untuk golf. Namanya apa? Tongkat stick golf. Bukan lagi pohon. Ya, dijadikan lagi apa? Dari kayu jadi macam-macam. Jadi misalnya asbak gitu ya. Jadi asbak. Kita tidak bisa mengatakan, "Oh, ini pohon." Hanya orang goblok yang mau begitu ya. Asbak kok dibilang pohon. Nah, seperti itu. Itu dari pohon tapi jadi asbak. Itulah manusia. Dikasih Allah kemampuan
mengerti macam-macam, punya kemampuan untuk berkreasi, berinovasi yang Allah tanamkan dalam diri Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Itulah hebatnya manusia, itulah luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah ciptakan dalam diri kita kemampuan untuk berinovasi, karena kita akan diberi kemampuan untuk mengolah bumi ini agar hidup kita nikmat di bumi ini. Nanti saya jelaskan, sabar dulu, step by step, boleh ya? Saya ngomong udah berapa menit nih? Wah, gak sadar ini. Lanjut. Ini cerita tentang asal-usul kalian semua menyenangkan atau kurang menyenangkan? Nah, ini bukti kalau kalian sadar asal-usulnya. Orang kalau sadar asal-usulnya itu diceritakan asal-usulnya senang. Oh, aku dari sana. Oh, senang. Nah, kalau ternyata nggak senang, mungkin Anda bukan manusia. Mungkin bukan manusia, mungkin campuran. Ya, paham toh campuran? Ya, kalau yang ketika berhubungan suami istri nggak baca doa kan setan ikut main. Jadi mungkin separuh setan, separuh manusia. Mungkin tertariknya kalau diceritakan asal-usul setan tertarik, asal-usul manusia enggak tertarik. Naudzubillah min dzalik. Boleh dilanjut? Oke, sampai di mana tadi? Asbak ya, asbak. Nah, saat itu ditunjukkan nama macam-macam, benda-benda macam-macam, malaikat enggak tahu. Ya, jin enggak tahu, iblis enggak tahu. Nabi Adam ngomong, itu misal ditunjukkan handphone. Ya, itu laptop. Itu mobil, itu pesawat, itu helikopter. Nabi Adam tahu semuanya. Di situ malaikat ngomong, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Masya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Kami enggak tahu apa-apa kecuali kamu ajarkan kepada kami. Mengakui Nabi Adam ini hebat sekali nih. Baru muncul langsung menguasai semuanya. Iblis di situ iri. Saya ini mengabdi ribuan tahun, meniti karir dari awal, dari tukang kosek sampai pangkat tinggi, gak punya ilmunya Nabi Adam alaihissalam. Iblis gak punya itu. Iblis iri, makanya suruh sujud tidak mau. Disitulah iblis ditegur sama Allah Ta'ala. Kenapa kamu gak mau sujud? Bolehlah iblis pakai logika. Akalnya dipakai. Logikanya dipakai. Engkau ciptakan dari api. Adam engkau ciptakan dari tanah. Oh, iblis tahu prosesnya kok ya. Adam engkau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia dari tanah, sombong dia. Dia merasa api lebih mulia dari tanah, sombong. Ya, iblis ini salahnya di sini. Sudah enggak sujud itu salah. Enggak sujud itu salah. Dia mencari pembenaran untuk kesalahannya pakai logikanya. Paham? Jadi iblis menggunakan logikanya untuk mengelak dari kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Anda berbuat salah dan mencari pembenaran di hadapan Allah Ta'ala, berarti Anda mirip. Paham maksudnya enggak? Jadi nyalah-nyalahin Allah gitu loh ya. Ya Allah kan kau ciptakan dari api kan sama tanah bagus tanah gitu. Jadi ya enggak apa-apa, atau saya enggak sujud enggak apa-apa. Jadi yang salah Allah nih. Paham toh? Yang salah Allah. Logikanya main. Kenapa saya disuruh sujud sama yang lebih rendah? Saya enggak salah ya Allah, saya enggak sujud enggak salah. Yang salah engkau kok nyuruh saya sujud sama tanah. Iblis pakai logika untuk membenarkan perbuatannya. Disitulah iblis dilaknat. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat. Diusir dari surga. Enggak boleh iblis masuk ke dalam surga. Selama-lamanya tempat iblis adalah di neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua selamat dari masuk neraka beserta semua orang kita cintai dan mencintai kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Amin. Nah, selanjutnya dendamlah iblis. Enak bener ini, saya dilaknat. Adam mau senang-senang saja di surga sama Hawa. Ini juga harus dihukum nih. Ini harus dihukum. Maka digoda sama iblis. Biar Nabi Adam melakukan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang sama Allah Ta'ala? Makan buah dari satu pohon. Satu pohon dari jumlah unlimited pohon yang ada di surga. Sebetulnya cari pohon itu susah atau mudah itu? Susah. Nah, satu pohon di tengah unlimited jumlah pohon kok. Kan susah itu ya, susah. Tapi iblis sudah ngelok GPS di situ.
Ya, sudah paham lokasinya di mana? Di lock pakai GPS nih, lokasi pohonnya di sini, klik gitu. Nah, disitulah iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ya, godanya gimana? Bukan sekali, berkali-kali. Waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dikasih bisikan-bisikan terus ke situ nggak apa-apa, ke situ tuh pohon tuh bla 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 bla, macam-macam tuh bisikannya. Sampai akhirnya Nabi Adam lupa. Nabi Adam lupa kalau itu nggak boleh. Jadi bukan sengaja ya, lupa karena seringnya digoda, akhirnya lupa kalau itu dilarang. Nah, di antara godaan iblis apa? Nanti kamu kalau makan buah ini, ya kamu bisa abadi. Kamu akan jadi ibaratnya begini loh Mbak. Maaf ya Mbak ya, boleh? Saya bicara sama Mbak boleh toh? Nah, misalnya Mbak